Shalom, selamat malam Romo, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana Roh Kudus membimbing saya, mengajar saya. Bahkan ketika saya mulai berkeluarga, Roh Kudus tidak meninggalkan saya. Dia membimbing saya untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu yang mungkin belajar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya bersyukur saya bertemu suami saya di komunitas rohani. Kami bertemu di persekutuan doa muda-mudi. Seperti Romo moderator saya Yustino sering bilang, bangga kamu kalau ketemu jodoh kamu di komunitas rohani daripada ketemunya di ajeb-ajeb katanya. Jadi saya cukup bangga saudara ketemu suami saya di persekutuan doa muda-mudi. Dan ketika kami mulai bertemu, kami mulai pacaran, kami sudah belajar firman, kami sudah SHDRK, pencurahan Roh Kudus, kami sudah belajar untuk melayani, kami bertumbuh dalam cinta dan bertumbuh dalam iman di dalam persekutuan doa muda-mudi itu. Dan saudara akhirnya kami menikah. Dan suami saya itu saudara orang daerah yang merantau ke Jakarta, dia kerja, cukup sukses, dia bawa orang tuanya, dia bawa saudara-saudaranya disekolahkan untuk mendapat hidup yang lebih baik. Jadi dia tulang punggung keluarga sejak sebelum menikah. Sebelum menikah saya bilang ke suami saya, nanti kalau sudah menikah yang adil ya. Kalau kamu kasih uang ke keluargamu, kamu kasih uang ke keluargaku juga. Kalau kamu beliin tas mamahmu, kamu beliin tas mamahku juga. Yang adil ya. Suami saya jawabnya iya. Dia itu kalau saya bilang apa aja jawabnya pasti iya. Sampai sekarang saudara sudah 23 tahun menikah, iya gitu. Dan saudara akhirnya kami menikah. Setelah menikah ternyata saudara suami saya banyak mengeluarkan uang untuk keluarganya. Sudah belajar firman, sudah pencurahan roh, sudah melayani, ini kedagingan masih lekat saudara. Saya masih egois, saya sering marah, sering jengkel, sering panas kalau dia kasih uang ke keluarganya. Sampai suatu saat ketika kami menuju gereja saudara, dalam mobil saya baru tahu kalau dia habis kasih uang ke keluarganya dengan jumlah yang lumayan saudara. Waktu itu saya panas sekali. Mungkin kalau orang lihat ubun-ubun saya udah keluar asap saudara ya, saking panasnya. Tapi saya tahu ini mau ke gereja, saya nggak bisa marah-marah, jadi saya tahan kemarahan saya. Sampai di gereja saya langsung berlutut, masih dada ini masih panas saudara. Dan ketika saya berlutut tiba-tiba ada suara. Jadi saudara ketika saya sudah pencurahan roh, saya berusaha berkomunikasi dengan Roh Kudus. Caranya gimana? Kalau saya berdoa ada suara saya jawab. Saya jawab dan kami kayak berkomunikasi. Nah waktu saya berlutut ada suara yang masuk. Suara itu bilang begini, marah ya gitu. Saya kaget saudara. Terus saya langsung jawab, iya Tuhan, saya marah. Terus saya curhat ke Tuhan. Masa Tuhan gak adil? Keluarganya terus yang dikasih, sedang keluargaku enggak Tuhan. Wah saya curhat gitu sama Tuhan. Dan suara itu tahu-tahu bilang begini, kalau gitu aku balik ya. Waktu itu saya tidak mengerti saudara apa perkataan itu. Jadi saya tanya, apa maksudnya Tuhan dibalik gitu. Terus suara itu jawab lagi, kalau gitu aku balik. Aku jadikan keluarga kamu menjadi yang membutuhkan. Dan aku berkati keluarga suamimu sehingga tidak membutuhkan. Waktu saya dengar begitu saya kaget luar biasa saudara. Otomatis saya bilang dalam hati saya, tidak mau Tuhan. Waktu itu awal pernikahan orang tua saya masih punya usaha, mama papa saya masih punya usaha, saudara-saudara saya baik-baik saja keuangannya. Jadi otomatis saya bilang tidak mau Tuhan, keluargaku baik-baik saja, mama papaku saudaraku baik-baik aja. Dan suara itu menjawab, kalau begitu diam. Saudara, saat itu saya baru sadar, Roh Kudus sadarkan saya, harusnya saya itu bersyukur keluarga saya itu tidak membutuhkan bantuan saudara. Bersyukur keluarga saya diberkati. Kok ini saya malah cemburu? Saudara saya disadarkan dan saya bilang oke, saya diam. Dan sejak saat itu saudara saya diam.
Saya malah membantu suami saya untuk menolong keluarganya jika membutuhkan. Dan perlahan-lahan saya ikut mengasihi keluarga suami saya. Sehingga dalam rumah tangga saya hampir gak pernah ribut. Sampai ART saya bilang, saya sudah kerja di banyak rumah tangga. Hanya satu rumah yang saya tidak pernah dengar teriakan pertengkaran suami istri. Yaitu di rumah ini. Saya diteguhkan saudara. Dan saudara, demikian juga ketika saya dengan anak saya satu. Saya pengen bangga anak saya pinter. Saya kalau ngajarin itu saudara kayak tentara. Ya woi, saya teriakin, saya marahin. Kalau dapat nilai jelek saya ngomel saudara. Sampai ketika suatu saat ketika anak itu mulai umur 10 dia berontak. Waduh, kalau saya pegang aja dia hampir nggak mau. Saya suruh dia ke Z gitu. Saya pikir ini kena roh pemberontakan ini. Saya doa saudara. Saya doa berbulan-bulan rosario pembebasan untuk anak saya. Saya intensinya anak saya berubah. Dan suatu saat di suatu pagi ketika saya berdoa, tiba-tiba ada suara yang bilang begini, bukan anak kamu yang berubah, tapi kamu yang harus berubah. Saya kaget, lalu seperti ada film saudara. Film itu menggambarkan ketika saya marah dan bagaimana ekspresi anak saya. Saat itu ada ekspresi anak saya berlinangan air mata sambil berkata, Mami, kenapa Mami benci aku? Kenapa? Kadang matanya marah seakan berkata, Mami, aku benci Mami. Kadang bercucuran air mata seakan berkata, Mami, tolong stop. Aku gak tahan kalau Mami gini, stop Mami. Waktu saya melihat gambaran itu saudara, saya nangis, saya menyesal. Tidak ada seorang ibu yang pengen menyakitin anak dengan sengaja saudara. Saya menyesal, saya bilang Tuhan aku mau berubah. Ternyata aku sudah menyakiti hati anakku sedemikian rupa. Aku mau berubah. Dan saudara sejak saat itu saya berubah. Saya gak marah-marah, saya kalau dia dapat nilai jelek, oke, gak apa-apa. Belajar lagi ya nak. Dan perlahan dia berubah menjadi anak yang manis. Dan hubungan kami saudara sudah kayak perangko, lengket ya. Kami seperti seorang sahabat. Sekarang anak saya tumbuh dengan cantik, manis. Karakternya sering dipuji orang. Dia peduli dengan sesama dan sekarang sudah kuliah semester 4 saudara. Dan istilahnya ternyata tanpa saya marah-marah pun sekolahnya juga lancar. Saudara, betapa Roh Kudus mengasihi saya. Membelajarin saya bagaimana menjadi seorang istri dan ibu. Membelajarin saya saat saya mulai berkeluarga. Untuk menutup kesaksian saya akan bacakan sebuah puisi yang berjudul Menikah. Menikah itu ada waktu tertawa dan ada waktu menangis. Ada waktu suka dan ada waktu susah. Ada waktu sehat, ada waktu sakit. Ada waktu bersyukur, namun ada waktu menyesal. Ada waktu marah, ada waktu mengampuni. Biarlah semua musim itu dialami berdua, menjadi tua bersama, melihat anak tumbuh, melihat mereka menikah, melihat mereka punya anak. Itu sudah cukup. Karena hidup hanya sementara, apa yang bisa kita bawa pada waktu nafas terakhir dihembuskan? Pasangan yang terus menemani kita akan kita tinggalkan. Anak yang membuat kita bangga juga akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan badan yang menemani kita seumur hidup pun tidak akan kita bawa. Namun pada saat terakhir hidup kita, ada orang-orang yang kita cintai, memandang kita dengan cinta, itu sudah cukup. Pada saat terakhir hidup kita, tidak ada dendam,
tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan. Itu sudah cukup. Seperti firman Tuhan berkata, ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari hingga kami beroleh hati bijaksana. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.